Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Kumaha damang? Pripun kabare? Haba. Diam tuh sih. Agak kareba? Apik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari kedua kita akan sama-sama kembali menyelami huruf demi huruf Al-Quran, di mana terakhir kemarin kita sampai huruf Qaf ya kan? Oke, sekarang coba kita merojah dulu ya sampai Sumal kafu ashalu sampai sana. Makhariju yang udah hafal gak usah ngeliat. 1, 2, 3. Baca apa antum? Antum baca makharijul huruf sab'at asyar. Berapa huruf yang antum buang? Gimana tadi? Makharijul huruf sab'at asyar. Bukan, Anda bukan berbicara di faswah huruf, tetapi di keaslian wazan. Kok masih ada? Ini yang banyak tidak disadari sama banyak orang. Dan bukan 1, 2 peristiwa seperti ini. Ngomong-ngomong spidol endi? Spidol endi? Ora ono ning kene. Singkatnya adalah ini kayaknya harus setting suara nih. Soalnya naik dikit langsung gatel, batuk. Tapi kelihatan nggak? Sebentar aja. Sebentar. Semalam. Coba lihat sini. Kelihatan? Ada ya? Antum ketika ngucapin makharijul hurufi sab'ata asyar, yang harusnya makharijul hurufi. Wazan apa? Enggak ada ini wazan apa? Enggak ada. Enggak bisa, susah. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Tuh mantul. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Yuk. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Sib 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Sib, lanjutin. Apa lagi? Fa'alifu. Di sana ada mat, antum. Tar. Al-isnadu minad-dini. Sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad, kalaulah sanadnya bukan karena sanad, laqala man syaa antum, masyaa sesuka hati. Makharijul hurufi, begitu disampaikan sama kita. Tiba-tiba antum berubah jadi makharijul hurufi. Berapa huruf yang hilang di sana? Makho harusnya ada alif, antum buang alifnya. Hurufi, antum jadi hurufi. Waw harusnya ada waw, jadi hilang wawnya. Gimana? Al alif misalkan fa'aliful jawfi, fa'alifu. Jadi fa'alifu. Itu mat dari mana? Nah, kan? Tuh. Ulangi. Taruh, kayaknya ditalkin lagi nih. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Yuk. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي
maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasfihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Oke, satu setengah lagi. Asfal wal wasfu fajimu shinu ya. Sip, kita ngambil asfalunya aja. Thumma al-kafu asfalu. Ulangi, sekarang antum makhariju. 1 2 3. Makharijul huruf sab'ata asyar. Alladhi yaqtalu man iqtala ma'alibul jawfi wa ukhtaha wali hurufu mandil lil hawari tanbani thumma yaqsal halqi hamzun ha'u thumma liwasfihi wa'inun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfal wal wasfu fajimu shinu ya. Sip, antum telah menjaga matan. Oke. Berikutnya wal wasfu fajimu shinu ya. Wal wasfu. Apa itu? Ini spidol kapan ada di sini ya? Kok bisa ada spidol di sini? Tadi ada. Mungkin fokusnya ke antum kayaknya. Karena rawan sekali tadi banyak perubahan-perubahan. Oke. Ini lidah. Oke. Lidah wilayah tengah adalah segini aja. Nah. Atau dikira-kira aja lah antum. Ketika antum ngucapin jim. Coba 1 2 3. Ya Rabbi. Antum. Antum bilang jim itu begini ganteng. Ha. Ini yang antum bilang jim, bukan. Ana pengen antum ngucapin huruf ini. Ini namanya berapa? Nah, ana pengen antum ngucapin huruf jim. Bukan antum ngucapin huruf jim sama mim. Gimana? Sip. Itu dia. Bunyi yang pasti ada dimanapun dia, kemanapun dia pergi. Oke. Siap? Oke. Tetap semangat di istiqomah. Ada mana? Enggak ada semangat. Tetap semangat di istiqomah. Oke. Sip. Udah minjim. 1 2 3. Sebelah sana tersangkanya tuh. Untuk enggak suara gaib. Sekarang antum boleh kasih tambahan hamzah, tapi kalau misalkan enggak ada instruksi kasih tambahan hamzah fathah sebelumnya misalkan. Maka kalau misalkan ada instruksi itu antum bilang aj. Tapi kalau enggak ada instruksi itu antum bilang oke, sukun aja. Kasih bantuan hamzah fathah sebelumnya. 1 2 3. Lagi. Oke. Wilayah mana nih? Wilayah A, B, C. Jadi karena antum, kita semua atau kita nih hakikat, suara hakikat. Nanti ada istilah berikutnya, memang begitu sama perasaan begitu. Perasaan benar sama memang benar, beda. Memang benar, perasaan benar, itu beda. Nantilah. Yang penting antum dengar aja dulu istilah ini. Mana tadi? Oke. Karena jim itu makronya di tengah, maka antum ngucapin tengah dengan tengah lidah, atau karena antum ngucapin dengan tengah lidah, maka muncullah teori tengah lidah. Jadi riwayatan dulu setelah itu diriwayatan, atau diriwayatan dulu setelah itu riwayatan. Hakikat dulu, baru setelah itu teori masuk. Ketika kita ngucapin jim, nggak ada jim yang di ujung atau di pangkal, pasti semuanya pakai tengah. Tengahnya mana? Ya wilayah sini lah, antum dirasa-rasa aja. Oke. Coba lagi sekarang jim shin. 1 2 3. Shin 1 2 3. Kita screening bibir masing-masing. Nah, terus keluar. Oke.
Antum itu bukan bibir shin itu bibir apa? Enggak teras. Bibir short itu. Sip. Bunyi gimana caranya supaya Oke, 1, 2, 3. Oke, bibir hati-hati. Kena angin badai. Oke, pokoknya hati-hati. Antum ketika ngucapin shin, tengah lidah, pangkal apa ujung? Udah, tengah apa pangkal apa ujung? Karena antum ngucapin tengah lidah, maka dia masuk ke tengah. Ya, berikutnya kasih bacaan hamzah fathah sebelumnya. 1, 2, 3. Lagi. Setuju tengah lidah? Jadi ini yang akan menyesuaikan dengan bunyi hakikat. Oke. Nah, itu tadi jim, shin, ya. Dari mana makhrajnya? Tengah lidah. Kenapa? Karena orang ketika mengucapin mereka bertiga dari tengah lidah, maka dibuatlah teori jim, shin, ya, tengah lidah. Tetap bagus. Tengah lidah. Beres. Sekarang kita ambil fasohahnya. Jim dulu, ikuti. Aje, ije, uje. Yuk. Aje, ije, uje. Satukan. Aje, ije, uje. Aje, ije, uje. 3 kali. Aje, ije, uje. 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 Udah, 3 kali aja tuh. Mix 1 dari mana? Di ahwat ya? 1 di ikhwan berarti. Oh, kalau bisa step meja lebih keren lagi. Yuk, antum dulu. Salah satu dari antum gantian dong. Coba antum, mana yang belum dengar suara antum? Udah ya? Berarti antum. Aja, ija, uja. Awas, ada hamzah sukun. Aja, uja. Aje, ije, uje. Aje, ije, uje. Aja, 2 kali aja. uja. 2 kali aja. Ulangi. Aja, ija. Awas, ada hamzah sukun. Aja. Oke. Aja. Uja. Uja. Lihat, buka bab huruf jim semuanya. Semuanya bab huruf jim buka. Aja. Ija. Uja. Satukan. Aja, ija, uja. 2 kali. Aja, ija, uja. 2 kali. Aja, ija, uja. Aja, ija, uja. Mantap. Sip, dapat. Sekarang ganti informasi. Jaje, jije, juje. Jaje, jije, juje. Jaje, jije, juje. Oke, sebelah sini sekarang. Yang belum sok. Udah, biar mic itu di wilayah sini aja. Mic ini di wilayah sini, yang tengah di tengah aja. Lagi? Lihat ada itu kode. Jadi jim di sana, jim yang lagi kita perhatiin harokatnya apa? Bentuk harokatnya apa? Atau bentuk kondisinya apa? Sukun apa harokat? Iya, memang itu yang pengen kita praktekin. Maksudnya pertanyaannya adalah jim yang lagi kita fokusin ini, jim yang sukun apa yang harokat? Sip, kalau sukun itu monyong nggak? Sukun itu monyong? Sukun monyong? Sukun itu monyong nggak? Nggak ada suara gaib, antum bikin pusing aja. Sukun itu monyong nggak? Cicing. Sukun itu monyong? Tidak. Sukun itu terbuka? Sukun terbuka. Ini namanya munaqasyah. Artinya sebelum seseorang itu mengucapkan, dia perlu ada munaqasyah dulu. Naqasyah yunaqisyu, bukan dites, di interview dulu. Sukun, apa yang diketahui tentang sukun? Cicing itu uskut. Diam. Oke sih, diam. Diam itu bergerak bukan? Sip, berarti kalau misalkan posisi sukun itu adalah diam, ji, je, di sini je, maka jangan digerakin jadi ji-ju. Artinya jangan ketarik sama harokat yang sebelumnya kayak atau setelahnya kayak. Jangan terpengaruh. Ulangi lagi. Je, mana je-nya harokat sukunnya mana? Bunyi sukunnya mana?
Jajir. Jadi. Hmm. Jadi. Lihat. Qalqalah itu karakternya jelas. Kalau kita ngucapin jiji, itu antum ngerasa jelas atau samar-samar atau nggak jelas? Lihat yang jim sukunnya ya. Kalau yang jim harokat pertama, yang pertama dia hanya bantuan aja. Jajir. Bukan jim pertama yang dikencengin, jim yang kedua yang diperjelas. Jajir. Sip, jijir. Je. Sip, jijir. Mantap, jujir. Satukan. J-nya tetap stabil, J. Satukan. Jiju. Oke, segitu dulu. Coba geser sekarang ke sana. Mic-nya. Masih di juje. Jaje, jije, juje. Satukan. Jaje, jije, juje. Satukan, jangan ada sakta. Jangan ada jeda. Jaje, jije, juje. 2 kali. Jaje, jije, juje. Jaje, jije, juje. Yang ketiga terakhirnya kena. Ulangi. Jaje, jije, juje. Jaje. Jangan ada sakta. Jaje, jije, juje. Jaje, jije, juje. Udar ya. Jim sukun. Jaje, juje. Itu aja supaya kita nanti ketemu di Al-Qur'an apa misalkan aj'al, misalkan aj'al itu mudah dan tidak aj'al misalkan, atau yang aneh-aneh yang enggak jelas. Oke, abwaba enggak tertarik sama waw. Abu itu bak sukun bukan doma. Abwaba. Ini fasoha ini kita istilahnya memang udah benar-benar disesuaikan sama lisan, kayaknya udah entah lisan berapa puluh ribu orang itu. Jadilah sekarang seperti buku yang ada di sini ini. Tapi yang terpenting adalah di dalam presentasi, dalam penyampaiannya. Oke. Masih belum nemu formasi yang paling pas ya. Coba sebelah sini. Mic-nya geser. Ucapkan jajeji. 2 kali. Mantap, dapat 1. Sekarang ganti informasi di dalam Al-Qur'an untuk huruf jim dan qalqalah yang lainnya dia ada tasydid. Ikuti. Jeju. Yo. Nah, berantakan. Kenapa berantakan coba? Ulangi sekali lagi, 1 2 3. Kenapa berantakan? Kadar tasydidnya mungkin kita belum dapat. Kadar tasydid seperti apa? Dia kan tasydid itu, ini kita lihat asal usul tasydid ya. Asal usul antum jangan bilang tasydid atau tasdid. Karena kalau antum bilang tasydid, ini lain lagi nanti maknanya. Oke, dari kata sajadah sujud. Antum bilang tasdid. Dari kata sajadah yusadidu sadida qaulan sadida, benar jujur. Enggak ada hubungannya. Tapi tasydid syiddah. Maksudnya adalah idkhal al-harfil mudgham ilal mudgham fihi idghaman kamilan. Tasydid itu diambil kodenya saja, huruf shin saja. Ini rokok ini shin. Ini bisa shin, bisa sin. Oke, karena kita patokannya abjad kuno. Huruf apa ini? Sin bisa ba, ta, sa bisa. Oke. Nah, ini bisa sin, bisa shin. Ini adalah untuk huruf shin maksudnya syiddah. Terlalu panjang dibuang ekornya, sisa tinggal kepalanya doang. Maka antum akan menemukan tanda ini di setiap huruf yang diidghamkan 100%. Salah satunya adalah misalkan tabbat. Tabbat aslinya. Maksudnya dalam pengucapan normalnya tabbat, cuman diidghamkan jadinya tabbat. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan ambil formasi dasarnya. J. 1 2 3. Ulangi 1 2 3.
Oke, sekarang perhatikan. Ja je je ji je je ju je je ja je ji je ju je. 1 2 3. Ja je je ji je je ju je je ja je ji je ju je. Oke, lumayan. Sekarang kita akan ini sebelah ashabul yamin, ashabus shimal. Oke. Kanan, kiri. Antum kanan akan bilang ja je je ji je je ju je je. Oke? Paham? Antum kiri bilang ja je ji je ju je. Take off, landing harus sama. Naiknya, turunnya harus sama. Oke? 1 harus bareng. 2 3. Lagi 1 2 3. Antum bercepetan. Ini udah oke. Sekali lagi 1 2 3. Antum bercepetan. Coba sama saya. 1 2 3. Ja je ji je ju je. 1 2 3. Ja je ji je ju je. Siapa yang kecepatan? Gak ada. Siapa kelambatan? Gak ada. Bareng. Karena dia satu kode dia. Jaje itu aslinya adalah jajeje. Oke? Nah, sekarang gantian ya. Antum jaje ini jajeje. 1 2 3. Jajeje. 1 2 3. Jajeje. Agak lumayan nih. 1 2 3. Sebelah sini agak kena. Berarti yang di tasdidnya rata-rata banyak yang kena. Sekarang kita akan tadi mana? Sini ya. Sekarang ke belakang. Ke belakang, ini juga ke belakang. Sok siapa aja dulu lah. Siapa aja tuh yang pegang. Ucapkan ja je ji je ju je. Jaje ji je. Lihat cara mengucapannya. Dia kol-kola itu bukan harokat ya. Kol-kola, halo. Kol-kola itu bukan harokat, tetapi dia adalah bentuk pantulan saja. Jadi jangan diucapkan je, itu nanti khawatir jadi harokat baru. Dia hanya pantulan saja, jaje. Pantulan aja dia, jaje, ade, dan bukan ade, ide, itu jadi harokat nanti, panjang pula harokatnya. Ulangi, jaje. Keren, jije. Kecepatan, jije. Kecepatan, jije. Jije. Langsung jije. Oke, coba segitu dulu. Sekarang ke sini. Ayo antum. Ucapkan normal dulu, nanti kalau nggak bisa nanti kita bedah. Jajeji jeju je. Jajeji jeju je. Lagi. Jajeji jeju je. Lagi. Jajeji jeju je. Oke sih, alhamdulillah. Berarti sini udah dapat semua ya. Tinggal ke belakang sarang. Sekarang kita kombinasikan. A B C sebelah sana ya. C antum bilang jajeji jeju je semuanya. Sebelah sini jajeji jeju je. Semuanya akan menjadi wasit. 1 2 3. Antum ngapain? Enggak ikutan. Jadi wasit aja, Sana aja, sana sama sono. 1 2 3. Bareng. 1 2 3. Oke lah, sip. Intinya nggak bareng. Nah. Sekarang ganti formasi, jim, shin sekarang shin. Perhatikan bunyi ini. Taruh ulangi dulu ya jim ya, kita merojah ya. Aje, ije, uje. Jaje, jije, juje. Aje, ije, uje. Oke, jaje, jije, juje. Mantap, itu yang paling keren banget sih.
Berikutnya jim, setelah itu shin. Jadi cara mengurutkan huruf itu ada 3 macam. Mengurutkan huruf, gimana kita tuliskannya? Urutan huruf. Misalkan ada pertanyaan sama antum. Coba antum urutin huruf. Sebutkan huruf ada berapa? Berapa? 28. 28. Sok sebutin apa aja. Ya sebutin. Kok. Oke, sip. Ana masih menunggu, tergantung. Baca semua, sebutkan semua huruf, tergantung mau versi apa dulu. Tapi memang kadang kita hanya spontan saja, mana yang biasanya. Berarti di sini biasanya itu ya pakai huruf urutan makhraj ya. Terus tadi ini hamzah, ha, ain, ha. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari urutan. 1 urutannya per makhraj. Makhraj. Ini yang kita pelajari sekarang, ini urutan per makhraj. Dari mulai tempat keluar sampai keluar. Yang kedua, urutannya adalah per abjad. Apa abjad? Iya, sok coba urutkan abjad. Enggak ada suara gaib. Cung. Mana? Halo? Nah, coba. Baca aja. Abjadun hawazun apa itu? Udah gitu doang. Abjadun hawazun. Antum kalau abjadun itu ada a, ba, jim, dal, nun. Abjadun hawazun ada nun lagi. Jadi nun gimana? Oke. Tapi segitu antum udah sudah kenal ya. Abjad itu urutannya adalah tergantung jalur mana, timur atau barat. Timur masyrik, barat itu maghrib, Maroko. Timur abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'mas, qarashat, sakhad, dhaghaw. Barat abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'fad, qarashat, sakhad, dhaghaw. Itu urutannya. Atau yang ketiga, mengurutkan huruf itu adalah bisa per hija. Apa hija? Hijaiyah yang biasa kita kenal. Abata, sajaha, khoda, zaro, zai, sin, shin, sod, dan seterusnya. Huruf hijaiyah ini adalah modernisasi dari huruf abjad. Huruf abjad ini enggak ada titik, enggak ada titik, tanda harokat, tanda apapun itu. Tapi di hijaiyah ini sudah ada titiknya. Ba itu titiknya 1, ta 2, sa itu 3. Kalau abjad itu enggak ada. Dan abjad ini dia memiliki nilai makna angka. Berapa jumlah matan jazariyah? Qafun wa zai. Qaf 100, zai 7. Nomor pecantum 7, enggak seru. Pecantum berapa? Zai. Maksudnya adalah 7. Berapa nomor sepatu? Nomor sepatu 30 berapa misalkan? 30 atau 41 misalkan laki-laki. 40. Berapa 40? Tinggal dihitung aja. Abjad 1 2 3 4. Hawaz 5 6 7. Hawaz, huti 8 9 10. Kalamim nun, kalaman 20 30 40. Mim 40. Tambah tadi berapa? 7. 47 berarti mim dan zai. Berapa nama sepatu tuh? Mim dan zai 47. Gede bener ya. Sip, biarin lah. Nah, ini enggak masalah. Ini hanya teori saja. Kita sekarang lagi ngurutin versi ini ya. Oke, enggak mesti kita ngurutannya versi huruf hijaiyah, enggak mesti. Huruf apa sekarang? Shin. Oke. Di mana makhrajnya? Gimana makhrajnya? Bukan ngucapin gimana bunyinya, bukan. Di mana makhrajnya? Sip. Oke. Lidah bagian tengah. Gimana? Dia nanti disifat nanti. Alirkan angin, alirkan suara, alirkan hawa. Akan jadi apa? Coba 1 2 3. Bibir. Pegang bibir atas antum, pegang. Ash, ish, ush. Coba. Pegang bibir pegang. Selain yang u enggak ada yang boleh posisi si jari ini kena bibir, oke? Kena angin badai bibir, oke? Semuanya selain yang domah, yang u. Ash, ish, ush. Yuk. Bibir pegang bibir pegang. Enggak ada yang enggak pegang. 1 2 3.
Ash, is. Oke, sekarang antum coba hadapan. Sampai antum melihat teman antum kalau misalkan kena badai bibirnya langsung luruskan lagi. Latihkan ash, is. Gerak sepersejuta senti aja, gerak segimanapun nggak boleh. Oke. Sip, cukup. Sekarang lihat sini, kita akan tapi kita akan ngambil sampel dulu. Udah? Kita akan ambil sampel dulu dari 1 atau 2. Sebelah sini dulu. Ash, is. Sini, memang untuk tunjuk kayaknya. Baca. Ya. Ash, is. Lagi. Ash, is. Mantap. Sebelah sini. Coba mic-nya. Oke. Baca. Ash, is. Lagi. Ash, is. Keren. Dapat ya. Sekarang fokus kita ganti. Us. 1, 2, 3. Yang monyong hanya u saja. Yang monyong hanya u aja. Sinnya nggak boleh monyong lagi. Masih di kelompok yang sama. Yuk. Ta. U-S. Coba. Oke, ngucapin sinnya dari bibir sin, dan bukan dari bibir u. Enggak, u. Oke. U-S. Buang ke-nya. Us. Oke, selamat menikmati. Yuk, baca. Langsung gunakan pasangannya aktifkan. Ini ketika kita ngecek 1, antum fokus sama masing-masing aja. Nyalain. Mic-nya nyalain. Us. 5 kali. Tuh. Lagi. Tuh. Coba ini sebelah sini. Ibu biru. Itu udah keren. Tapi lihat, ini ritme pengucapan ini udah diatur itu. Dari mulai pelan, cepat, pelan lagi. Us. Harus kayak gitu. Lagi. Allah, keren banget. Sip. Mantap. Tapi kita punya skor sama karena di sini kena dor, di sini kena sip. Berarti harus ada pembanding yang ketiganya nih, apakah dor atau sip. Sebelah sini. Pilihkan dulu 1 orang. Kalau nggak ada kita tunjuk yang manapun. Mic-nya geser. Ada mic ya, setiap meja. Mantap. Sip. Sudah ada. Lagi. Yang ketiga, kelima kena. Ulangi. U S. Itu bibirnya
Sini. Ini bibir atasnya tolong dikondisikan. Nah. I. Bibir. Enggak keluar. Itu baru 80%. Ya sip. Bibir. Enggak ada, pokoknya enggak ada pakai bibir ya. Lagi. Bibir. La, no. Oke. Perhatikan, shin di mana makronya? Tengah lidah. Terus sejak kapan pindah ke bibir? Gak ada. Maka tidak ada bibir sedikit pun, karena gak ada hubungannya. Coba antum mengucapkan ain pakai lidah. Antum malah ketawa kan? Kenapa? Karena gak ada hubungan sama lidah. Sekarang ucapkan shin jangan pakai bibir. Yang memang gak pakai bibir. Makanya entah di zaman siapa bibir ini seperti bantuan yang tidak diharapkan. Nah, ada. Lihat lagi. Us. Yuk. Oke, dilatih terus sampai benar-benar kerasa lentur si bibir ini, lentur baru. Us. Nah, sebelah sini udah ada yang sip. Enggak apa-apa, sip. Karena memang di sini pusatnya kita latihan rahang. Lihat. Apa kata Imam Ibnu Jazari buat orang yang mahir, lentur dia sama yang belum mahir. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in bi faqihi. Perbedaan yang mendasar antara orang yang lentur lidahnya, bibirnya ya, sama kaku itu hanya masalah latihan aja dengan rahangnya. Oke. Ulangi. Us. Yo. Sip, patokannya u di u, s di s, oke? Sekarang agak cepat sedikit. Us. Ini ada beberapa formasi, yang jelas semuanya udah disiapkan. 1, us. Coba. 2, us. US. Sip, u. Tar. Rang tipis, antum semuanya bilang i. Masuk shin dari situ. I. Coba. Oke, wes bibir antum. Bibir. Ini kemana ini larinya? Kondisikan. I. Coba. Oke. Di sana rang tipis, oke? Us. Agak menarik perhatian. Ada sini, Dek. Sini. Si kakak. Kakak sini, Kak. Si kakak. Tadi bagus dia ininya. Us. Di sana ngikutin. Makanya. Tapi malu-malu dia, biarin lah. Karena ilmu itu adalah ditolak, dia diminta dia. Baik, apa tadi? Formasi kedua. Us. Latih dulu lah 1 menit. Latih dulu. Formasi yang kedua. Us 4 kali berarti. Enggak gitu. Us itu dia. Sip. Karena itu nanti akan menjadi prototipe buat semua huruf-huruf yang lainnya.
Yuk kita lelang. Siapa di antara antum? 1, 2. Pegang mic-nya. Formasi pertama dulu ya. Oh, sini dulu. Ush. Itu dulu ya. Yo. Ush. Mantap. Ush. Sip. Ush. Ulangi sekali lagi. Ush. 6 kali. Sip. Itu keren banget. Mantap. Masak. Geser. Sebelah sini. Mana ini? Yo. 1 dulu. Ush. Mantap. Sekarang ush. Sini nih coba. Terus. Sip. Yo. Ush. Kena itu 5 aja. Coba tas ya. Oh. Dor. Lagi. Sekali lagi. Tar. Ada suara. Itu suara siluman gua dari mana? Oke. Satu sama. Kita perlu penentu. Satu orang. Yo. Satu sama ya. Apakah dor atau sin? Satu dulu. Ush. Itu sini kena. Enggak. Itu kerasa apa? Tipis apa tebal? Tipis. Perasaan atau memang begitu? Perasaan. Ya udah, jangan sampai perasaan, harus memang begitu. Sinnya kena. Oke. Dah, berarti sin ini akan menjadi perhatian bersama. Jim sin. Oke. Iya sekarang. Belum, satu lagi sin. Formasi berikutnya. Shash, shish, shush. Yo. Sukun di sini. Shash, coba. Stop. Kasroh. Sip. Doma. Offset. Mantap. Ulangi fathah 1 2 3. Kasroh. Doma. Putusin. Nanti gak ketahuan mulai dari mana. Ulangi fathah. Stop. Kasroh. Stop. Doma. Merah offset antum. I. Tarik lagi. Shush. Dah. Itu sih cukup. Sekarang ya. Di mana maksudnya ya? Sip. Yo. Stop. Sekarang kalau ada ya sukun setelah kasroh, jadinya apa? Ya sukun setelah kasroh. Ma. I.
Sekarang ya musyaddadah, ya-nya tasydid. I. Bukan i-nya yang dihentak, tapi ya-nya. I. Ya. Coba i. Ya, coba. Tahan dulu, bukan tahan maksudnya dihentak. Iya, coba. Iya. Mantap lagi. Iya. Sekarang bilang ya-nya dalam hati. 1, 2, 3. Iya. Oh, mantap. Dalam hati aja, 1, 2, 3. Masih ada suara kayak gitu. Nah, itu akan jadi patokan. Antum jangan bilang iya karena iya dot, iya dot, iya sih. Bentar ya. Sekarang kita perhatiin R ini. I, coba. I. Sip, nggak boleh dia dipanjangin. Kenapa? Karena kalau panjang nanti jadinya khawatirnya nanti pudar idghamnya tasdidnya. Terakhir ui. Sip. I ui. Lagi. Mantap banget. Ini kayaknya mantap banget. Sip, coba yang belum dapat sebelah sana. Pilihkan satu orang dulu untuk mengucapkan I, ui. Sana. Kakak namanya siapa? Adik namanya siapa? Sebutin nama. Ayo dong. Ayo. Namanya siapa? Zahra ini? Hah? Astar? Aska. Zahra dan Aska. Oke. Nanti ini ya, kita kasih, kalau seandainya FL ini bukan cuma untuk dewasa, tetapi dia bahkan usia anak 5 tahun juga bisa. Ini berapa tahun? Aska berapa? 9. Kalau Zahra 9 juga. Oke. Sip. Coba Ibu. Siapa? Yuk. Lihat di buku. Nyalain dulu mic-nya. Udah nyala? Belum nyala itu. Sip. Yang mad gak boleh dihentak. Nanti kalau mad dihentak nanti idenya tasdid. I. Iya. Bilang iyanya dalam hati. I. Sip, ulangi. Iya, ulangi dari I. Terus mantap. Apa? Ya ini insya Allah lah, sepertinya lebih mudah ya. Yai. Yi. Yui. Lagi. Yai. Yi. Yui. Sip. Sekarang panjangin semua sukunnya. Dari mulai jim dulu. Aja. 1, 2, 3. Aja. Sip. Ash. Ai. Kebayang? Sip. 1. 2. Bibir. 3. Sip. Kalau saya ngangkat 1 untuk buat jim, shin, ya. Sekarang buang semua hamzahnya. 1, 2, 3. Mana ini sukun kalau apa je, coba.
Bibir. Jim sama shin itu apa bedanya di bibir? Terus kenapa pas di giliran shin langsung dia kena setrum? Ulangi. 1. Mantap. Jadi yang membedakan mereka bertiga apa? Padahal makronya sama. Sifatnya. Nanti di bab sifat. Itu untuk jim shin ya, beres. Wal wastu fajim syinu ya. Kita istirahat jam berapa? 9:30 ya? 9:30 ya. Berikutnya wadhadu min hafatihi idwaliya. Coba. Law rasa min aisar aw yumnaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Sip, kita akan mengkaji huruf sisi lidah dulu. Huruf sisi lidah pertama adalah huruf bod. Lihat ini sisi lidah. Ketika dikatakan sisi, apa yang untuk pahamin sisi? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Jadi ngucapin tod itu pakai sisi kanan apa kiri? Iya, maksudnya kanan apa kiri? Salah satu. Jadi sisi itu kanan apa kiri? Boleh nggak pakai kanan aja? Pakai kiri aja? Antum merasa ada yang aneh nggak? Jadi sisi lidah itu ada berapa? Terus kanan aja apa kiri aja? Dua-duanya itu sisi. Kenapa? Karena kalau cuma salah satu bukan sisi lagi, tapi si. Iya beneran. Kenapa dikatakan sisi? Karena ada dua dia. Canda. Ya, jadi dia pakai sisi lidah dua-duanya ya. Wadhadu, huruf dhad itu min hafatihi, dari hafatul lisan, dari sisi lidah. Kalau sisi lidah berarti dipahami adalah dua-duanya. Kemana? Ah, ini dia nih. Sisinya sudah ketahuan. Berikutnya tinggal kemana? Berarti sisinya. Kalau sisi lidah, kira-kira sisi lidah atas atau bawah? Antum. Lihat di sana. Katanya umum apa khusus? Sisi lidah. Sisi lidah itu dari sini ke sini atau dari sini sono ke sunu? Sini ke sono apa sono ke sunu? Itu jawab yang mana aja itu kejebak tuh. Kenapa? Inilah beda sisi. Nah, ini sisi ini. Pokoknya antum jangan dijebak sama pertanyaan teori. Sisi antum tahu sisi? Dari mana ke mana? Ya semuanya. Antum boleh tinggal di hotel ini. Di mana? Di mana aja selama nggak ada koin. Tapi kalau misalkan antum boleh tinggal di hotel ini di kamar 7 aja. Berarti cuma di kamar 7 aja. Lihat di sini ada koin nggak? Ada pengikat nggak? Nggak ada. Berarti kalau misalkan dikatakan sisi lidah berarti yang mana? Semuanya. Itu dia yang pertama. Wadhadu min hafatihi, dari hafatul lisan, dari sisi lidah. Kemana? Idwaliya al-adrasa, ke arah geraham. Geraham, berarti kita gambar sedikit geraham. Nah, ini gambaran gigi aja ya. Ah, udah. Dia melebar ke sini dia. Tat. Geraham atas atau bawah? Atas atau bawah? Disebutnya enggak atas bawahnya. Dari mana antum bisa menyimpulkan atas?
Karena dia nanti di sifat ada sifat yang membuat lidah kita ini terangkat. Sip, keren. Berarti lidah geraham atas. Oke, terangkat dia ya. Yang mana wilayah sisinya? Wilayah sini. Tapi semuanya. Terus gimana? Yang lainnya itu nanti masuk dari sisi sifat. Ada namanya istitolah, panjang dia. Song semuanya. Akhirnya semuanya kepakai, terasa. Kalau kita gambarkan jadinya begini dia. Dah, wilayah sisi melebar. Atasnya, katakanlah ini gigi atas ya, oke. Lihat, ujungnya itu pasti akan terangkat juga. Kemudian wilayah antara ujung sama tengah itu akan ada seperti cekungan. Setelah itu ini naik lagi, inilah bot. Ini dari samping, dari samping. Jadi dia wilayah tengah belakang terangkat. Singkatnya mah adalah ketika kita ngucapin bot itu gemuk sekali terasa di aula atau di rahang ini, di mulut ini. Oke, kalau nggak bisa dua-duanya, min aisaro au yumnaha, kiri aja atau kanan aja. Contoh, sabar, ada perbedaan bunyi? Nggak ada. Ada perbedaan bunyi? Ada perbedaan bunyi? Karena poinnya adalah bukan kanan atau kiri atau dua-duanya. Poinnya adalah bunyinya harus begitu. Oke? Banyak karena dia dotnya hilang. As-samawati wal ardh. Coba 1 2 3. As-samawati wal ardh. Oke. Sip lah, kita latih dulu dotnya ya, karena kita mana tahu apa namanya dot atau benar atau tidaknya. Ikuti yo. Sekarang panjangin 1 2 3. Bibir jangan ikutan karena dia bukan bibir. Tadi di sana ya. Berarti sekarang balik di sini. Sok, siapa? Antum. Ucapin Taruh. Rahang tebal ada yang masih ingat rahang tebal? Kemarin kita sudah ada huruf kho kan? Ini satu rahang untuk semua huruf tebal. Ini satu rahang tipis untuk huruf tipis semua. Mana dotnya? Rahangnya juga nggak berbentuk itu. Coba ambil 4 harokat. Mana bunyinya? Mana bunyinya? Iya, sok baca. Baca. 2 ada 3 ya? 4. Mana? Dia nanti punya sifat yang kedua. Apa itu sifatnya? Roho wa mengalir. Jangan sampai hilang itu sifat ininya. Kenapa? Karena rawan sekali dua sama to. Ghairil maghdubi alaihim walau itu to. Walau itu to. Walau Sekarang dot ini agak agak mudah, lumayan ya. Oke. Coba 1 2 3. Fathah. Lagi rahang tebal, dot. Oke, rahang tebal. Monyong dikit. Monyong udah monyong. Monyong. Bibir jangan masuk. Antum juga sama ikut apa? Monyong dikit. Itu rahang tanggung itu.
Oh, lumayan lah. Mana? Monyong. Dah, coba. A. Oke, rahang udah oke. Monyong dikit. Oke. Hei, ikutan nggak? Sip. Monyong dikit. Monyong. Tahu monyong kan? Monyong itu bukan atas doang. Monyong itu dulunya. Boleh lah segitu. Yang penting tekstur rahang aja dulu. Bibir jangan ikutan. Bibir jangan sampai minggam. Deh cukup. Khawatir bibir kalau masuk itu jadi ba itu nanti. Bibir kalau masuk itu jadinya ba. Pegang bibir atas, dia nggak akan terasa bergerak. Kalaupun ada pergerakan, ini bibir bawah yang ke atas. Coba kita ambil lagi huruf kho kemarin ya. Kho kemarin udah bagus banget. Oke, kho tipis dulu. 1, 2, 3. Antum merantang itu. Ini kemana nih? Tak. Sekali lagi, jangan kejebak sama teori harus gini harus gitu. Enggak. Yang jelas antum misinya adalah gimana supaya bunyi kho itu tebal. Dan antum rasakan sendiri, jangan sampai tanggung. Udah gitu aja. Yang jelas misinya adalah, tapi bibir nanti jadi monyong, biarin aja monyong. Kenapa emang masalahnya? Kenapa? Karena misalkan nanti monyong itu nggak boleh hanya selain doma saja. Selain doma nggak ada yang boleh monyong. Iya, karena memang definisinya aja doma itu dari kata doma ya domu monyong. Monyong itu doma itu monyong. Sama kayak apa namanya? Nggak ada yang boleh terbuka selain fathah. Ya iyalah, orang fathah itu terbuka itu fathah. Artinya misinya adalah bukan harus terbuka, harus monyong, bukan. Misinya adalah gimana antum misalkan isinya apa? Esensinya tebal ya. Misinya adalah gimana supaya bunyi itu tebal. Bibir monyong biarin karena itu teori. Lihat. Antum lebih pilih mana? Menjaga bunyi atau menjaga teori? Sip, menjaga bunyi tapi nanti imbasnya teori kena, biarin aja. Teori diciptakan kok. Nah, karena teori itu dia akan menyesuaikan masuk ke bunyi. Tapi kalau untuk menjaga teori, nggak boleh monyong misalkan, nggak boleh monyong karena menyimpang nyuduk doma. Tapi masalahnya antum nggak monyong, bunyi jadi tanggung dan nggak jelas. Nah, itu rusak malah jadi riwayatannya. Dah, makanya tadi untuk orang tertentu monyong. Adaan pas lagi monyong. Udah itu aja dia nih. Poinnya adalah jaga bunyi. Udah, itu. Oke, dan nanti sedikit demi sedikit nanti waktu berjalan antum akan memahami maksud nggak boleh monyong selain doma atau boleh monyong boleh monyong kalau seandainya monyong itu diperlukan. Nah, nanti antum akan memahami sampai ternyata memang hanya huruf domah saja yang boleh monyong itu. Huruf tebal itu bukan monyong. Tapi itu nanti mungkin. Kalau sekarang yang penting antum hadirkan bunyi tebal dulu. Contoh, ketika kita bacain huruf tafkhim domah. Tebal apa tipis bunyi itu? Mana yang monyong? Yang sukunnya apa yang domahnya? Sip, itu tapi nanti. Yang penting sekarang mah hadirkan aja. Biarin walaupun antum ngucapin monyong. Biarin. Oke? Biarin. Ayo, sekarang ucapin lagi masih di kho dulu ya sebagai gambaran. Tipis dulu. Tebal. Itu dia. Sip, sekarang masih di rahang kho ya. Ulangi lagi. Tapi nanti ketika saya ngasih syarat misalkan ngasih syarat 1, oke? 1 langsung masuk ke dot, oke? Tipis dulu. Lidahnya langsung berubah dari yang tadinya pakai lidah pangkal karena dia ada sifat istiala, naik dia pangkalnya langsung ganti dia. Contoh
Oke, masuk ke lidah. 1, 2, 3. Setelah itu coba masih di dhor sukun fathah. Lagi. Lihat ini ngepal. Ini aja, ngepal. Coba. Kasroh. Jangan saya bilang i, tipis ini i. Nah, kasroh itu ada 2 macam. Ada kasroh tipis dan kasroh tebal. Ani'budullaha wattaquhu wa athi'un. Ada kasroh tebal. Ilaihil Ilaihil masir. Yang tipis adalah yang tipisnya, yang tebal adalah yang tebalnya. Di sini al-masir, yang tebal mana? Shad, dia ikhbab, dia nggak boleh menerima karakter tipis. Nanti ada di matan, tetapi kita kayaknya nggak nyentuh ke sana. Kita hanya sampai bab sifat aja. Oke. Coba sekarang i. Coba. Udah nggak tipis lagi, tebalnya sekarang. Tebalnya, tapi nggak tebal, nggak dibuat-buat ya. Tidak dimunjung jangan dibuat-buat. Gini. Antum posisi coba posisi gini. Jangan sampai senyum. Udah? Sekarang ucapkan sin fathah di sini. Coba sin fathah di sini. Sin fathah di sini. Fathah. Coba baca. Di sini. Bukan di sini. Tapi di sini. Sob, coba. Huruf apa itu? Sin bukan? Bukan, sob bukan. Sip. Nah, itulah untuk kasrohnya huruf tafkhim. Kasrohnya huruf itbaq ya, bukan tafkhim, itbaq. Karena enggak semua tafkhim itu itbaq. Apa itu itbaq coba kan? Itu di bab sifat nanti. Oke. Sip lah, intinya antum jangan ucapkan i, di, enggak, tapi di, oke? Di. Coba. Bibir awas. Di. Sip. Oke. Ulangi sukun bot 1 2 3. Kasroh. Sip. Sukun lagi. Dhamma. Nah, ini tuh akan kerasa mana yang sukun dan mana yang monyong. Sekarang latihan lagi, ucapin coba. Oke, kayaknya kita perlu kursi yang agak minta tolong kursi dong, di sini satu dong. Di sini aja lah ya, di sini aja. Syukron. Ucapin sama-sama. Sip. Sekarang tadi dari sini ya, kalau sini ya, berarti sekarang ke sini. Ambil 1 orang. Untuk kita lihat botnya. Itu kom. Itu bot, itu kom. Coba panjangin sukunnya 1 2 3. Mana? Itu dilatih lagi. Sebelah sini yang nomor 2. Ulang.
Ambil tiga rokat. Mati. Itu bibir apa ini tanggung ini satu aja. Rohwanya mana? Belum dapat. Coba sekarang siapa aja? Coba. Jangan sendet. Bu. Belum. Coba sebelah sini. Antum. Ya, sok. Mic-nya. Lagi. Apa? Sukunnya antum keren. Kenapa pas fathah malah jadi pales? Bo. Ulang. Bo. Ulang. Kasroh. Jangan diginiin. Sini aja. Oke, Thomas. Oke, segitu udah alhamdulillah banget, mantap. Sip. Bebas, kanan kiri dua-duanya bebas. Yang penting bunyinya adalah Sip. Targetan kita dapat sampai lam ya sekarang. Oke, itu God. Di mana makronya tadi? Sisi lidah ya, sisi lidah. Kemana? Ke arah geraham. Oke, sip. Nanti disempurnakan lagi pengetahuan kita dan praktiknya di bab sifat. Sekarang kita praktekin kolosal dulu. Yo. Sabar. Bom. Coba. Mana mati? Yo, sudah 3. Bibir, nggak ada bibir. Sip. Yang pegang mic, mending pegang aja mic-nya biar jelas. Yang pegang mic-nya aktifkan semua. Oke, mic-nya aktifkan semua biar kerasa. Coba. Itu mah atau bunyi bukan bunyi suara ini, tapi suara apa namanya? Apa kalau kita ibaratkan ya? Iya, suara tekanan. Jadi si suara itu pengen keluar, cuman dia ketahan sama apa namanya lidah yang penuh gitu. Tapi dia pengen keluar. Oke, gemuklah pokoknya lah. Coba lagi kasroh, 2 3. Oke, keren. Panjangin. Ulangi 1 2 3. Bibir, rahang, itu megang mic penuh. Konyol dikit. Oke. Cukup. Masuk. Oke. Berikutnya, lagi sukun. Boma. Oke, sip, udah dapat lah. Oke. Sekarang satukan bom, bium, bum. Yo. Bom, bium, bum. Bom. Semua orang tuh, nggak ada ditarik-tarik kan, nggak ada. Bom, bium, bum. Coba. Bom, bium, bum. Abu, bom.
Kenapa ditarik? Kenapa ditarik? Bom. Udah biar gitu. Sip. Semua huruf tebal. Entarlah. Mendingan gini lah. Kita ketahui dulu ya, tingkatan huruf ya. Tingkatan huruf. Huruf itu dari A sampai Ya ya. Oke. Ini dari A sampai Ya, ini kita bagi menjadi 3. Bagian pertama adalah dia huruf yang tafkhim. Kho, so, do, ro, to, kof, wo. Ini sebenarnya di bab sifat, cuman karena kita sepertinya udah darurat sekarang harus diketahui, makanya kita sampaikan. Kita akan baca khusso, gautin, qiu, khusso, gautin, qiu, khusso, gautin, qiu, gautin, qiu. Oke. Ini dari huruf yang 7, ini namanya 7 huruf yang tinggi, 7 huruf isti'la. Dalam kondisi apapun dia tafkhim teori, oke? Karena nanti ada yang teori buat dipraktekkan, sama ada yang teori hanya sekedar teori aja. Nanti dari sini ini kita urutkan lagi dari tingkatannya sesuai dengan mana yang paling kuat duluan. Setelah diurutkan jadinya to. Setelah itu god. Setelah itu sod bisa. Setelah itu ro. Setelah itu ko, woi, ko. Ini setelah diurutkan. Oke. 4 huruf pertama sod, god, ko, go itu adalah satu kelompok karena di asal penulisannya adalah seperti ini ketika zaman dulu 1, 2, 3, 4. Ini semua sama nih. Hanya di zaman nanti di zaman Nasr bin Asim dan juga diupgrade lagi di zaman Khalid bin Ahmad, ini si giginya untuk huruf pertama ini giginya dinaikin ke atas. Huruf pertama dan kedua. Tapi masalahnya ini masih sama nih. Maka dibuatlah huruf yang dulunya dikasih tanda titik A. Dan urutan abjadnya aba, jim, dal, hawazah sampai akhir itu adalah shad, dod, to, go duluan secara bunyi. Cuma masalahnya tulisannya masih sama. Nah, makanya ini shad, dod, to, ini go. Gimana membedakannya? Oh, sama-sama yang 2 pertama di giginya dinaikin ke atas. Tapi masih sama bentuknya, kasih tanda titik untuk yang kedua. Ini juga sama, cuma bedanya ini giginya dikebawahin. Sa. Huruf keduanya dikasih tanda titik. Shad, dod, to, go. Kebalik, salah. 1, 2, 3, 4. Shad giginya dikebawahin, dod kebawahin, ke atas. Semua huruf keduanya dikasih titik. Makanya jadi shad, dod, to, go. Tapi sebelum kita ada tanda-tanda ini, kita sudah tahu bacanya yang pertama adalah shad, dod, to, go urutannya. Nah, sekarang yang 4 huruf ini, 4 huruf ini namanya huruf idgham. Huruf yang ketika diucapkan aula tengah lidah itu tertutup. Kenapa? Penuh. Tafkhimnya itu mutlak. Jadi kalau antum ketika mengucapkan huruf 4 ini posisinya seperti ini jadinya. Ini gigi nih, langit-langit, oke. Ini posisinya adalah ini aula tengah lidah nih, ini aula tengah ya, aula tengah nih. Ini ketutup sama lidah nih. Gini dia. Entah nanti posisinya begini si lidahnya atau posisinya ke atas, itu tergantung ujung lidahnya kemana arahnya. Shad posisinya seperti ini, go seperti ke sini dia. Shad, god ke atas. Go, shad ke sini, go ke atas. Tergantung makrojnya nanti kita pelajari. Oke? Karena kita makroj huruf 4 ini baru dapat god doang kan. To kan belum, shad juga belum, go juga belum. Oke. Tapi apapun itu, tengahnya aula tengah lidah itu akan tertutup sama lidah. Ini namanya iqbaq atau al-ilsaq, tertutup. Oke. Lawannya apa? Lawannya infitah, terbuka. Coba antum ucapkan sin. 1, 2, 3. Antum merasakan aula tengah lidah terbuka apa tertutup? Sip. Ucapin kho, mau tebal bebas, mau tipis bebas. Tipis dulu. 1, 2, 3. Terbuka apa tertutup? Sekarang tebalnya. Terbuka apa tertutup? Sip. Wilayah tengah terbuka. Walaupun wilayah pangkalnya tetap terangkat. Ya. Tapi kalau idgham itu semuanya nih, tengah ini ketutup semua.
Nah, makanya nanti antum akan turun lagi hukuman berikutnya. Semua huruf yang 4 ini, to, don, so, ro, dalam kondisi apapun dia tebal. Fathah, to, so, ro. Kasroh, ti, si, ri. Dhamma, tu, su, oke. Sukun, semua di sini. Artinya kalau kita lagi formasinya ngucapin huruf yang 4 ini, siapin semua rahangnya rang tebal semua. Lain dengan yang ini, qaf ghain kha, dia tebalnya nanti ada tebalnya teori aja, praktiknya mah tipis, ya. Sukun, tebal semua. Kha ghain sukun, nah tergantung. Kadang dia bisa menjadi bisa juga tergantung sebelumnya atau setelahnya. Kalau qaf enggak. Oke, lihat, tapi ini huruf tafkhim, iya, ini 7 huruf tafkhim. Terus ini nanti yang bunyi tipis namanya apa? Tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi yaitu kondisi di mana ada huruf tafkhim tetapi secara pengucapannya lemah. Itu namanya tafkhim nisbi. Dia hanya untuk huruf yang qaf ghain kha. Kenapa? Karena cuma 3 huruf itu yang sifat isti'alanya enggak mencapai derajat itbaq. Enggak masuk huruf yang 4. Oke. Ini kira-kira manfaatnya apa buat kita? Minimal pertemuan perdana ini kita walaupun cuma bengong itu lumayan. Tahu lebih dahsyat, paham, oke. Karena memang targetan saya itu adalah ibarat kata pengen ngajak antum mancing. Nah, tapi mancingnya bukan gurame, lele, mujair, gurame, lele, mujair. Sesekali pengen ngajak antum mancing, agak dalam sedikit dan jangan di kolam ikan. Ajak kita ke samudra, walaupun masih di 100 meter pertama. Dapat ikan tuna. Kira yang biasanya antum dapat mujair lagi paling sepat mungkin yang paling agak ini. Dapat ikan hiu, sesuatu hal yang nggak diprediksi sebelumnya atau sesuatu hal yang sebelumnya mungkin belum pernah antum dengar. Nah, ini adalah karakter huruf yang pertama. Ini huruf tebal, semuanya tebal. Cuma nanti dari tebal ini terlalu umum. Ada yang tebalnya secara teori aja, nanti ada yang tebalnya memang teori dan praktek. Tebalnya yang teori praktek mana? Ini dia, 4 ini. Tebalnya yang teori aja mana? Ini dia, 3 ini. Kapan? Di kondisi tertentu nanti. Oke, kita belum masuk ke sana semuanya. Nah, sekarang sisanya selain ini adalah huruf tipis semua tipis. Jadi kalau kita urutkan, huruf al-hurufu terbagi menjadi 3, 1, 2, 3. Di sini tafkhim. Di sini tarqiq. Siapa yang tafkhim? Tadi kha, so, do, ro, ko, qaf, dha. Kuso, do, tin, khil. Oke, setelah diurutkan ini jadinya ko, don, so, ro. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat-sifat kuat yang dia miliki nanti di bab sifat. Berikutnya tarqiq sisanya. Terus ini apa nih? Buat apa nih? Ini adalah untuk huruf yang bisa tebal dan bisa tipis, yaitu alif, lam, dan ro. Ro bukan huruf isti'ala, tetapi nanti ada saatnya dia menjadi tebal. Tidak lagi ar, tapi au. Oke. Lam juga sama, tidak lagi al, il, ul, al, tapi ada saatnya dia menjadi au. Oke. Alif juga ada saatnya dia tidak lagi baba, jajah, tapi bisa jadi oo. Nah, kapan? Nanti. Oke. Tarqiq semuanya selain alif lam ro, khusus tinfi semuanya tipis dalam kondisi apapun. Bisa dipahami? Coba huruf yang selamanya tafkhim. Ucapkan 1, 2, 3. Coba. Huruf yang bisa tebal dan bisa tipis. Alif lam ro. Oke, sisanya tipis. Udah. Segitu, dapat. Sekarang kita huruf apa? Huruf dod. Huruf tafkhim udah gitu. Tafkhimnya dia masuk yang itbaq. C. Dia tidak boleh menerima karakter lemah.
Sok, sekarang ulangi lagi. Dhob. Coba. Bil. Jangan tuh bilang di. Enggak. Di. Oke? Mantap. Doma. Udah. Bobu. Bobi. Bobo. Dibuka antum, dibuka. Antum bilang bo. Ini ketahan apa lepas? Ketahan, jangan ditahan. Sukun itu buat sukun, tapi nggak ada sukun kayak gitu. Bo, dibuka. Bo, coba. Sip. Bo. Keren. Wibo. Bubu. Wiwi. Mantap. Dah. Satu lagi. Lam. Tadi kita sudah huruf dod ya. Kita akan masuk di sini nih, lam sekarang. Wallahu, coba. Wallahu adnaha limuntahaha. Wallahu apa tuh? Adnaha di bawahnya. Nah, ini abstrak nih. Di bawahnya apa? Cung ada suara gaib. Di bawahnya apa? Antum. Di bawah huruf dod. Enggak kebayang. Di bawahnya dari huruf iya. Apa menjauh? Sip. Tapi nggak apa-apa, karena dia udah berani kan, pejuang sejati. Karena pejuang itu gugur syahid, dapat menang. Sip. Dua-duanya sama-sama mulia. Ntar lo, ada naha di bawahnya dia. Siapa dia? Siapa dia? Kalau antum bilang dot itu nggak jelas, tapi makhraj dot beda lagi. Di bawahnya dia siapa dia? Di bawah dot apa di bawah makhraj dot? Sama nggak sih? Di bawah dot apa yang antum pahami? Nggak tahu. Di bawah makhraj dot. Kebayang? Sip, di bawah makhraj dot. Berarti sekarang kita balik lagi, makhraj dot di mana? Oke, sisi lidah. Sip, sisi ini teh agak ngegumpal sebelah sini nih. Nah. Ini lidah. Oke. Dari awal sampai ujung itu adalah mirip dot. Berikutnya lam itu di bawahnya dia. Berarti kalau bawah itu ini apa ono? Mantap. Sekali lagi, ini apa ono? Keren. Nah sekarang bawahnya lidah itu adalah dari sini ke sono, apa dari sono ke sunu, apa dari sini ke sunu? Dari sini, dari sono, dari sunu. Sama aja. Oke. Sekarang antum ucapin ul. Udah, itu bunyi itu akan menjadi patokan asalkan bunyi itu udah benar. Coba lagi. Rasain wilayah sisi lidah. Sisi lidahnya dari setengah ke ujung, dari setengah sampai ke ujung. Dari sini, dari sono, udah segini aja lah. Sini, sono, sene. Dari mana? Dari sini. Ya, ini lidah nih. Oke, ini lidah nih. Posisi lidah antum ini dari sini ke sono, segini. Oke. Atau dari sono ke sunu. Rasakan. Atau dari sene ke sono. 1, 2, 3. Tak. Ini soalnya beda-beda nih. Harus diluruskan nih. 1 ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. 3. Oke, berarti
Yang golput cung. Tuh betul. Oke. Sekarang kita akan bandingkan. Oke. Antum bilang semuanya coba. Ya, lagi. Stop. 1, 2, 3. Cung yang 2. Enggak ada. Berarti tandanya antum sepakat ya. Itu suara hakikat. Sekarang coba. Lagi. 1 nun 2 lam Oke, 1. Stop. Sekarang buang hamzahnya. 1 oke. 2 lam yuk. 1. Jangan dibuat-buat, ketahuan suara dibuat-buat itu. Stop. Sama-sama 1, karena yang 1 tadi sepakat ya. Yang 1 tadi sepakat. Oke, karena itu suara hakikat. Ya, suara hakikat itu nggak akan ada yang bisa melawan. Maksudnya nggak akan ada yang bisa membantahnya. Sama kayak fathah. Mana yang normal? 1, 2, 4, 3. 1 1, 2, 3. Itu suara kita, karena itu semua seragam. Padahal yang mengucapin orang lain kan, tapi antum bisa merasakan mana yang normal, mana yang dibuat-buat. Oke? Sekarang 1 1 2 mana yang normal? 1. Itu suara kita. Kenapa? Karena antum bisa merasakan mana yang dibuat-buat dan mana yang normal. Oke? Nah, sekarang ucapin lagi antum suara normal dan pasti akan ketahuan antum dibuat-buat itu. Maksudnya antum yang pengen dipas-pasi sama teori. Antum pengen dipas-pasi sama teori atau pengen mencari pembenaran atas teori yang antum bilang. Misalkan antum tadi mazhabnya mana? Lam itu yang 1. Maka gimana caranya pas praktek juga antum harus mengucapin yang 1. Itu namanya mencari pembenaran. Oke? Dan bukan membenarkan dengan kebenaran. Ada perbedaan antara mencari pembenaran sama mencari kebenaran. Oke? Antum misalkan pas lagi tadi menteorikan, mengucapin lam itu adalah yang 1, dari sini ke sono aja, alias sama dengan makhraj nun. Udah teori. Setelah itu praktekin. Akhirnya karena harus dibenarkan, antum mengucapinnya sama juga dengan ini misalkan. Ketahuan itu nanti. Udah. Atau sebaliknya, antum tadi teorinya yang ini. Oke, pas prakteknya karena mencari pembenaran harus sama dengan ini teori yang antum bilang tadi. Nanti ketahuan. Nanti kalau terjadi perbedaan antara teori, perhatikan, penting banget nih. Teori antum misalkan bilang yang 1, tapi pas praktek yang 2, maka saat itu yang benar adalah yang praktek yang 2. Tapi ingat, ini prakteknya secara hakikat ya, bukan secara yang buat-buat. Atau sebaliknya, antum secara teori tadi 2, tapi pas praktek 1, maka 1 yang dapat. Atau antum pas praktek pas milih teori 2, pas praktek juga 2, sip, udah selaras. Artinya antum bukan mengikuti teori, tetapi teori yang mengikuti antum. Paham? Oke, sekarang lagi. Oke. Ucapin semuanya nun 1, 2, 3 normal. Lam, nun, lam, ta. Sama apa beda? Beda. Cung yang sama. Nun 1 apa 2? 1. Cung yang selain 1. Cung yang selain 1. Cung yang selain 1. Gak jadi. Oke sih. Itu adalah suara hakikat atau karena antum bingung. 1 nun coba. Stop. 1, 2 apa 3? Penggunaan lidah antum. Anda pengen tahu, coba cung yang 1. Biar nanti ketahuan siapa yang gak ngacung, berarti dia belum paham. Udah, sekarang maksain macung aja dah situ. Jadi serba salah semuanya. Enggak, tenang. Itu adalah suara hakikat. Oke. Sekarang lam. Oke, lam. Ucapin sekarang nun dulu. 1, 2, 3. Lam. Stop. Lam 1 apa 2?
Cung yang 2. Stop. Cung yang 1. Cung yang 1. Lam itu 1 sama dengan nun. Yang tinggi 1, 2. Mulai agak berkurang ya. 1. Antum gak jadi. Oke, 1. Cung dulu. 1, 2, 3. Cung yang jelas 4, 5, 6. Ambil perwakilan satu orang yang paling dekat aja. Mic-nya pegang. Mic-nya mana? Mic-nya pegang. Kita akan lihat ya. Perhatikan suara hakikat sama suara perasaan. Oke. Nyalain dulu mic-nya. Atau mic-nya gak usah dimatiin lah, coba. Bisa juga dinyalain. Sok, 1 nun, 2 lam. Apa itu mami? Nun. Nun. Sama makrojnya apa beda? Sama posisi lidah, ujung lidahnya sama apa beda? Ragu-ragu, cari pengen yang pasti. Mana tadi yang apa? Yang 2 apa? Apa tadi? Yang apa? Yang satu. Tapi pengen yang benar-benar pasti, yang enggak dia pun bingung. Karena kalau dia bingung, nanti kita semua jadi bingung. Pegang mic-nya. Yo. 1 nun. Lalu itu lamnya tebal apa tipis? Coba alhamdulillah. 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 Lagi? Al. Lagi? Al. Yuk, 1. Oke, coba lagi. Oke, itu normal apa dibuat-buat lamnya? Normal, beneran normal? Sama apa beda? Sama nun. Ujung lidahnya sama apa beda? Beda. Intinya sama apa beda? Tapi tadi agak maju dikit. Mic-nya nyalain. Kalau nun hampir dengan dekat gigi saya. Intinya sama apa beda? Ketika tadi ngucapin nun, misalkan di sini ya, dari wilayah sini ke sini, oke? Apakah sama lam juga dari sini ke sini atau lam agak ke belakang sedikit? Cicing, yang lain cicing. Sama apa beda? Barusan praktek. Bukan itu. Pertanyaannya adalah sama apa beda? Beda. Berarti masih mau sama apa beda? Beda. 1. Sekarang mana lagi tadi yang pakai nomor 1? Kita bunyinya soalnya harus dipastikan dulu. Sama apa beda? Sama. Beneran sama. Coba nun. Posisi sisi lidahnya. Karena kalau dibuat-buat itu gampang, bisa. Ya. Ketika kita pengen mendukung teori, lihat sini. Saya pengen ngucapin nun dari sini, bisa? Saya pengen ngucapin nun dari sini, bisa? Saya pengen ngucapin lam dari sini, bisa? Dari sini bisa? Karena sesuatu yang dibuat-buat itu bisa. Cuman beda ruhnya. 1. Ini kalau tangan saya di sini, berarti posisinya di situ ya. Bisa. Tapi itu nggak normal. Kenapa? Karena lam itu, lihat, dari ratusan tahun yang lalu dikatakan bukan ujung lidah dia, tetapi sisi lidah bagian bawah. Mana ini? Ini sebenarnya terlalu atas nih, Agak sini dikit ya, di sini. Kalau misalnya ulang lagi ya. Kalau nun itu kita menggunakan di wilayah segini aja, oke? Maka lam itu pasti agak ke belakang sedikit. Pasti. Udah.
Dari ratusan tahun yang lalu istilahnya Imam Al-Khalil bin Ahmad sampai dihitungkan sama Imam Ibnu Jazari tidak memasukkan lam itu di ujung lidah. Kenapa? Karena dia bukan ujung lidah, tapi dia sisi lidah bagian bawah sampai ke ujung. Apa bedanya? Ujung lidah sama sisi lidah sampai ke ujung. Apa bedanya? Ujung lidah sama sisi lidah bagian bawah sampai ke ujung. Bedanya apa? Coba cung satu orang. Ya, tuh. Bukan tebal tipis. Rasakan. Areanya lebih luas. Oke. Ini saya dulu pernah ada ada yang ngasih gambar, cuman minta ditashih dia, cuman ada beberapa yang selaras dengan jalur sana kita dan ada yang beberapa yang enggak sama. Adapun lam sama nun ini termasuk yang selaras. Mati proyektornya. Sok nyalain dulu. Kita mau mengikuti kata bagaimana? Iya sedikit lagi, tar dulu. Sabar. Sudah nyala? Sip. Sekarang kita akan lihat ya, kita ambil huruf ujung lidah mana saja, tak misalkan ya. Oke, ini ada dua video. Lihat. Satu ujung lidah. Karena satu orang di antara antum berbeda dari yang lainnya, itu nanti itunya adalah di akhir nanti itu berarti masih belum bisa satu sandaran, sedangkan kita ceritanya lagi pengen mensatukan sandaran. Tetap lihat yang di tandain kuning itu adalah wilayah ujung. Semua huruf ujung segitu aja dia ngucapinnya. Mau nun, mau dal, mau ta. Sekarang ini lam. Makhraj huruf lam terletak pada apa bedanya? Wilayah lam itu wilayah. Jadi kalau misalnya kita katakan sisi lidah itu kita bagi dua. Dari sini ke sono. Oke. Dari sini ke sono sama dari sono ke sene. Makanya dikatakan wal lamu, lam itu adalah adnaha, bagian bawahnya. Limuntaha, sampai ke penghabisan lidah sampai sini. Bisa diketahui ini teori riwayat. Oke? Dah. Praktek sekarang. Al-il-ul, coba. Al-il-ul. Sekarang masukin tebalnya di fathah dan di doma. Au-ul, coba. Awas ada waw, bibir masuk antum jadinya waw. Ulangi. Sekarang masukkan ke formasi yang ada di buku. Coba. Bunyinya aneh-aneh. Oke lah, kita break dulu. Nanti di lam kita lanjut lagi.